Perkenalkan, selamat siang Bro Tim, Bro Kakak. Siap. Perkenalkan, saya Aldi, usia 29 tahun. Anak saya sekarang ada 2. Saya sehari-hari atau lebih tepatnya seorang pengusaha. Kemudian sebelum itu mungkin ini ya, saya mungkin cerita sedikit bahwasanya saya baru masuk benar-benar ke dunia investasi. Ini dibilang terlambat iya, tapi bukan berarti terlambat. Ya. Baru di bulan Maret saya benar-benar fokus di dunia investasi. Karena sebelumnya memang karena mungkin operate ya, seorang pebisnis, jadi banyak lebih fokusnya di pengembangan bisnis. Tapi dalam perjalanannya ternyata saya tahu game berikutnya adalah di investor. Nah, maka dari itu saya juga belajar di situ. Ya. Nah, awalnya saya berpikir investasi itu adalah tempat untuk menciptakan kekayaan yang lebih tinggi. Ternyata yang saya pelajari sejauh ini dengan saya banyak lihat dari Bro Tim dan Bro Kakak juga, dan banyak juga yang saya pelajari, artinya saya lihat investor itu cari cuan mindsetnya, pengusaha itu bangun mesin uang. Nah ini mungkin ada kaitannya nanti dengan yang saya akan tanyakan. Saya sebelum itu bicara dulu tentang pendapatan. Ini mungkin yang saya pribadi ya Bro Tim, karena sebenarnya saya juga sama istri, cuma saya pisahkan yang saya masukkan di sini. Pendapatan saya itu sebenarnya bisa di 100 sampai di 150, cuma saya bulatkan aja mungkin di angka 100 ya. Biar ini juga. Jadi 100 juta per bulan. Utang nggak ada sama sekali. Mantap. Kemudian kebutuhan pokok 20%. Jadi saya juga sudah budgeting plan. Holiday and entertain, karena saya juga punya anak, saya juga harus alokasikan waktu dan sebagainya, itu di 10%. Kemudian dana pendidikan anak saya juga sudah setting di 10%. Dana kesehatan juga saya sudah setting di 55%. Artinya sudah ada 45% yang saya anggap sebagai fixed cost ya. Kemudian sisanya di 55% itu baru saya masuk ke plan investasi. Nah ini karena saya bilang tadi ya, saya baru masuk di bulan Maret, jadi sebenarnya investasi saya saat ini ada masih di Bitcoin, nanti mungkin lebih detail di bawah. Jadi saya investasi Bitcoin itu saya alokasikan di 20%, investasi saham itu di 10%, dan modal usaha liquid ya karena saya seorang pengusaha juga, jadi saya coba untuk taruh di 25%. Nah kemudian rencana aset, saat ini saya sudah punya rumah sendiri alhamdulillah, dan sudah punya office sendiri, jadi udah tidak perlu mikirlah terkait itu. Kemudian juga saya ada properti, tapi saya nggak usah bahas propertinya nilainya berapa karena itu juga bukan jadi hal yang penting. Kemudian ada dana darurat, saya masukinnya ini ke emas saat ini itu di 500 juta. 500 juta. Kemudian ada emas juga yang kaitannya bukan dana darurat, itu di 500 juta. Bitcoin itu saya ada di 150 juta. Di RDPU saya ada 80 juta. Nah untuk saham ini belum saya lakukan karena memang pertama tadi saya baru belajar action, lebih tepatnya di dunia investasi itu di bulan Maret kemarin. Jadi saya masih fokus naikin di Bitcoin karena saya percaya dan yakini dengan saya sering juga belajar, yakin bahwa Bitcoin ini akan menjadi sesuatu di kedepannya. Dan saya memang tipikal investor, bukan untuk trading, karena sempat saya pelajari untuk trading, ternyata sebagai seorang pengusaha itu sangat berat sekali mengalokasikan waktunya. Kemudian kita langsung pertanyaan ya Bro Tim sama Bro Kakak. Mungkin agak banyak mungkin ya. Yang pertama, bagaimana dengan portofolio yang sudah saya lakukan, di mana saya juga sebagai seorang pengusaha yang harus terus membuat dan mengembangkan mesin bisnis atau mesin uang secara berkelanjutan. Yang kedua, dari investasi saya di Bitcoin, saya selama ini tuh ambil keuntungan jika ada siklus naik atau momen, saya langsung take profit tanpa ambil modal. Nah dari apa yang saya lakukan ini, bagaimana sudut pandangnya dan seperti apa? Karena saya mikir kalau saya tunggu 5 tahun tapi di depan mata ini ada momen, sedangkan saya tidak ambil, kok saya merasa rugi gitu ya. Tapi maka dari itu saya coba butuh sudut pandangnya. Dan yang ketiga, untuk mungkin penjelasan aja, kalau emas kenapa bisa sebanyak itu, sebenarnya yang dari uang saya waktu itu yang masukin istri. Jadi udah dari tahun 2022 dan itu ternyata alhamdulillah malah besar ya kita dapat dari situ juga, dari ketidaksengajaan. Kemudian yang keempat, uang dari hasil investasi nih Bro Tim, Bro Kakak, sebaiknya kan saya ingin mereinvestasikan kembali. Tapi apakah itu masuk ke RDPU, USDT atau USD?
atau di tabungan sebelum diinvestasikan kembali jika ada momen yang bagus untuk saya masuk. Mungkin sama yang terakhir, jika mau masuk ke saham US, saya kan juga dengar terus itu show-nya dan sebagainya. Saya juga penasaran sekali dan ingin mencoba belajar di dunia saham, khususnya saham US. Saya worth it pilih sahamnya itu apakah masuk ke S&P 500 atau pilih saham sendiri untuk optimalisasi cuannya. Dan contoh exchange apa mungkin yang bisa diinfokan ke saya mungkin yang dia bebas pajak 30%. Mungkin itu Bro Tim Bro Kakak. Jadi intinya gini, Aldi ini kan mau investasi 55 juta ini kemana kan? Gitu kan intinya? Ya. Pertama. Nah, ya, betul. Kamu kan punya beberapa kan? Ini kita sebut pos-pos kamu deh. Kamu satu yang pasti paling besar kamu properti kan sebenarnya? Ya. Karena ini rumah pribadi, kantor, dan yang properti tambahan kamu, ya kan? 2 berarti emas paling besar. 3 Bitcoin. Kalau tangga kamu udah jauh lebih dari, secara tangga udah jauh lebih dari semua orang ya bro ya, karena propertinya udah lunas ya. Nah tapi Aldi ini kan, kenapa kita bikin show ini Aldi? Kamu kan tadi bilang kamu mau belajar saham kan? Betul. Kamu belajar saham sama kalau saya bilang kamu nggak perlu belajar saham, bingung nggak kamu? Mungkin ini lebih tepatnya yang di tangga ke-7. Saya ingin melipat gandakan dan menjaga kekayaan. Kamu bisa lakukan hanya dengan 3 ini, Aldi. Khusus kamu. Makanya ada show ini, kenapa? Karena show ini adalah kita bisa tahu secara personal kamu punya karakter sama kamu tuh sukanya apa. 1, kamu tuh pengusaha. Ini kan ada saham kamu juga di sini kan? Betul. Nah, saya ada beberapa usaha juga sebenarnya. Yes. Kamu adalah at heart tuh pengusaha, Aldi. Investasi yang kamu ngerti, itu scarce dan desirable asset. Agak unik bro, dia sukanya properti, dia suka emas, dia suka Bitcoin. Ini nggak ada sama sekali salahnya kamu cuma nembak ke sini. Kamu boleh cari properti, kan kamu tahu cara mainnya gimana. Rumah kamu sendiri kamu udah lunas, kamu udah punya kantor, kamu boleh main di emas, kamu bahkan tahu mainnya gimana, kamu boleh di Bitcoin. Dan cuma 3 ini nggak usah saham, nggak masalah. Karena kamu punya saham sendiri di usaha kamu. Ini kan generate kamu duit kan? Kamu dapat penghasilan 100 juta setiap bulannya secara konsisten? Betul, saya malah returnnya bisa lebih tinggi bahkan. Betul. Jawabannya adalah uang sisa kamu ini benar-benar sisa kan? Setelah laba ditahan kamu putar lagi di sini kan? Betul. Ya udah, ini dari uang sisa kamu, ini udah benar 100%. Dilanjutin aja. Gak ada yang perlu kamu ubah, gak ada yang perlu kamu ganti-ganti karena kamu nggak fokus kan di sini. Yes. Karena kalau kamu beli saham, contoh ya, kamu mau beli saham A, ini kayak kamu punya usaha kedua sebenarnya Aldi. Karena usaha kamu misalnya A, ini B lah, ini B. Kamu harus tahu ini kayak gimana cara operate-nya segala macam. Saham itu nggak pasif Aldi. Kamu harus ikutin beritanya, kamu harus tahu siapa yang running, kamu harus tahu ke depannya corporate structure akan seperti apa. Jadi jawabannya nggak perlu. Kamu udah punya sendiri. Kalau kamu grow ini kan bisa jadi perusahaan private yang besar kan ke depannya. Kalau kamu lanjutin dengan usaha kamu, ya. Jadi jawabannya nggak perlu. Kamu fokus aja jadi pengusaha. Uang sisa kamu, kuotanya sisanya, kamu taruh sini. Ini untuk mempertahankan kekayaan. Karena 3 hal tuh udah lebih cukup, gitu. Charlie Munger tuh cuma 3 portofolionya. 1 tuh Berkshire. Ini banyak yang nggak tahu nih. Charlie Munger cuma 3 portofolio. 2 itu Costco. 3 itu fundnya Lilu di Cina, yang beli BYD. Charlie Munger tuh portofolio cuma 3 sampai dia mati. Sampai umur 99 tahun. Kalau kamu tanya portofolio apa? Saya apa? Saya juga sangat sederhana. Saya dan Bro Kakak tuh jarang punya barang lebih dari 3 atau 4. Ya. Jarang ya bro ya? Ya plus tadi ya, kayaknya juga ada obsesi juga ya buat timing the market ya bro. Karena setiap kali harga mengalami kenaikan ya, dia cenderung sell ya. Ngambil keuntungan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu hal yang harus dipahami karena kan bro ini kan bukan investor aktif di market. Betul. Kalau bisa duitnya buat ekspansi usaha ya mending ekspansi usaha. Betul. Kalau pengen punya ya Bitcoin ya itu pun ya hanya ini berapa sisa persen. Kan, dia cuma uang sisa. Dan harusnya itu investasi yang terautomatisasi. Yes. Bukan setiap kali hijau apa saya ambil ya. Terus nanti hijau lagi apa saya ambil ya. Itu kan berarti kamu udah merancukan ya dirimu. Apakah saya trader atau investor ya? Betul. Lama-lama kamu ada kecenderungan untuk nge-swing ya, terus habis itu narik-narik, terus nanti pas turun kamu panik dan overall bukannya grow daripada setiap bulan ya, kamu otomatisasi dengan jumlah tertentu,
itu returnnya pasti jauh lebih bagus ya daripada Betul. setiap kali naik kamu TP. Mending sekalian ya kalau kamu naik double, oke, modalmu aja jangan profitnya diambil. Modalnya diambil, habis itu udah terserah lah dia mau naik atau ke nol, udah bebas kan. Kamu tinggal gini doang, kamu 27. Kan properti nggak selalu ada kesempatan nih. Bitcoin udah. Kamu set up and sleep nih. Gini aja Aldi. Dari uang sisanya. Oke. Nggak perlu timing market. Semoga terjawab ya. Oke. Menjawab sih. Menjawab. Oke. Makasih bro Tim, bro Kakak. Keren. Fokus sama usahanya. Yes.